Halo semuanya, perkenalkan, namaku Purwanti dari Teknologi Pangan Angkatan 2019, kelas A, kelompok 4, Praktikum Mikrobiologi Pangan. Di video kali ini aku mau ngejelasin tentang analisa E. coli dan coliform dengan menggunakan metode MPN dan juga analisa Kapang-Kamir. Yang pertama yaitu analisa E. coli dan coliform metode MPN. MPN atau Most Probable Number adalah metode yang digunakan untuk menghitung jumlah bakteri dengan perkiraan terdekat angka bakteri yang tumbuh. Prinsip dari metode MPN yaitu pertumbuhan bakteri pada medium BGLBB yang ditandai dengan adanya gelembung gas pada tabung Durham. Kemudian hasil analisis dicocokkan dengan tabel MPN, yaitu tabel yang memperkirakan taksiran terdekat yang bergantung pada kombinasi tabung yang positif dan tabung yang negatif. Kemudian hasilnya dilakukan dengan rumus nilai MPN dikali 1 per pengenceran. Langkah-langkah dari percobaan analisa E. coli dan coliform yang pertama yaitu membuat medium BGLBB atau Brilliant Green Lactose Biofloc. Nah, kenapa sih digunain BGLBB? Karena BGLBB ini merupakan medium selektif yang mengandung laktosa serta garam empedu yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri tidak hidup, dan juga hijau brilian dapat menghambat pertumbuhan bakteri gram positif dan bakteri gram negatif tertentu. Medium BGLBB kemudian dimasukkan sebanyak 9 ml pada 9 tabung reaksi, lalu dilakukan sterilisasi basah menggunakan autoclave. Sampel yang akan digunakan yaitu sampel air minum dalam kemasan dan juga sampel air minum isi ulang. Selanjutnya, sampel air minum dalam kemasan dan juga sampel air minum isi ulang diencerkan dengan faktor pengenceran 10⁻⁻1, 10⁻⁻2, dan 10⁻⁻3 yang dilakukan di dekat nyala api Bunsen untuk menciptakan keadaan yang steril. Sampel yang telah diencerkan kemudian dimasukkan ke dalam medium BGLBB dan tiap-tiap pengenceran dimasukkan ke dalam 3 tabung. Lalu tabung Durham dimasukkan dengan posisi terbalik. Kemudian diinkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 24 jam. Inkubasi dilakukan sampai terbentuk adanya gas. Nah, kenapa sih dilakukan inkubasi? Karena bakteri membutuhkan waktu generasi, yaitu interval waktu yang dibutuhkan oleh bakteri dalam melakukan pembelahan, sehingga setelah dilakukan penyimpanan akan menghasilkan jumlah bakteri yang maksimum. Munculnya gas pada tabung Durham disebabkan oleh adanya aktivitas bakteri dalam memfermentasikan laktosa sehingga menghasilkan asam dan gas pada suhu dan waktu yang tertentu. Setelah diinkubasi didapatkan hasil sebagai berikut. Jadi, nilai MPN yang diperoleh dari sampel air minum isi ulang yaitu sebanyak 53 MPN per mili, sedangkan pada sampel air minum dalam kemasan yaitu sebanyak 14 MPN per mili. Sampel air minum dalam kemasan tidak layak dikonsumsi karena tidak sesuai dengan SNI nomor 3553 tahun 2015 yang menyatakan bahwa syarat mutu air minum dalam kemasan yaitu tidak ada bakteri atau 0 koloni per mili. Adanya bakteri E. coli dan coliform pada air minum menandakan bahwa air minum tersebut sudah terkontaminasi oleh kotoran manusia atau hewan. Bakteri E. coli dijadikan sebagai indikator sanitasi lingkungan karena bakteri E. coli merupakan flora yang normal atau yang lazim tumbuh dalam usus manusia. Tetapi apabila masuk dalam saluran pencernaan melalui makanan atau minuman dapat menyebabkan beberapa penyakit seperti diare. Munculnya bau dalam air disebabkan oleh organisme di dalam air dan juga gas hidrogen sulfida yang merupakan hasil penguraian senyawa organik dalam keadaan anaerobik. Berdasarkan tabel hasil didapatkan bahwa jumlah gelembung gas akan mengalami kenaikan dan penurunan. Hal tersebut dikarenakan bakteri memiliki 4 fase, yaitu fase adaptasi, fase logaritmik, fase stasioner, dan juga fase kematian. Fase adaptasi dimulai pada beberapa jam awal pertumbuhannya, di mana pada fase ini bakteri masih menyesuaikan diri dengan lingkungan baru. Kemudian berlanjut pada fase logaritmik, di mana pada fase ini bakteri mengalami
pertumbuhan yang cepat karena nutrisinya tercukupi. Kemudian pada fase stasioner akan mengalami penurunan jumlah bakteri karena nutrisinya sudah banyak digunakan pada fase logaritmik. Selanjutnya berlanjut pada fase kematian bakteri. Kesimpulan dari percobaan yang telah dilakukan yaitu untuk menghitung jumlah bakteri yang mengontaminasi air dapat menggunakan metode MPN, yaitu dengan menghitung perkiraan jumlah bakteri terdekat dengan kombinasi tabung yang positif, lalu dicocokkan dengan tabel MPN. Kemudian dimasukkan ke dalam rumus MPN dikali 1 per pengenceran. Selain itu dapat disimpulkan bahwa sampel air minum isi ulang memiliki kontaminasi bakteri yang lebih banyak daripada air minum dalam kemasan karena beberapa faktor seperti proses filtrasi dan desinfeksi yang tidak sempurna, adanya kontaminasi pada air baku yang digunakan, dan juga pencucian galon yang tidak sesuai. Pembahasan yang kedua yaitu analisa kapang kamir. Untuk lebih jelasnya, simak lebih lanjut ya. Jamur berdasarkan morfologinya dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama yaitu kapang, yang kedua yaitu kamir, yang ketiga yaitu mushroom. Tapi pada kali ini kita akan membahas tentang kapang dan kamir saja. Pada kali ini akan dijelaskan bagaimana cara menghitung jumlah koloni dan juga mengidentifikasi kapang dan kamir pada sampel roti. Percobaan dilakukan dengan cara membuat media terlebih dahulu, yaitu dengan melarutkan 22,5 gram bubuk PCA yang dilarutkan ke dalam 1000 ml aqueous lalu ditambahkan dengan 0,1 chloramphenicol dan dipindahkan pada Erlenmeyer. Medium PCA atau pet count agar digunakan karena medium PCA merupakan medium yang dapat menumbuhkan semua jenis mikroorganisme, sedangkan chloramphenicol ditambahkan karena chloramphenicol dapat menghambat pertumbuhan bakteri endofit pada medium. Selanjutnya, medium dihomogenkan dengan menggunakan magnetic stirrer dan disterilisasi basah menggunakan autoclave. 1 gram sampel roti basi dilarutkan ke dalam 9 ml aqueous lalu dilakukan pengenceran sampai tingkat pengenceran 10 pangkat min 6 dan pencawanan dilakukan pada 3 pengenceran terakhir yaitu 10 pangkat min 4, 10 pangkat min 5 dan juga 10 pangkat min 6. Selanjutnya, 1 ml sampel dimasukkan ke dalam cawan Petri, lalu ditambahkan 15 ml medium dan digoyangkan dengan membentuk angka 8 agar suspensi dapat tersebar secara merata. Kemudian, semua cawan Petri diinkubasi pada suhu 20-25 derajat Celcius selama 7 kali 24 jam. Setelah dilakukan inkubasi, didapatkan hasil sebagai berikut. Perhitungan dilakukan dengan menggunakan metode hitung cawan dengan rumus koloni per mili sama dengan jumlah koloni dikali 1 per faktor pengenceran. Berdasarkan hasil angka kapang kamir yang diperoleh menandakan bahwa sampel roti sudah tidak bisa dikonsumsi atau tidak layak dikonsumsi karena tidak memenuhi standar mutu SNI nomor 7388 tahun 2009 yang menyatakan bahwa standar mutu roti memiliki jumlah maksimum kapang kamir sebanyak 1 kali 10 pangkat 4 koloni per gram. Daya tahan roti tawar biasanya tidak lebih dari 1 minggu atau bahkan 3 hari. Oleh karena itu, menyebabkan tampilan roti tawar mudah berubah dan juga mudah ditumbuhi oleh jamur. Jamur dapat tumbuh pada roti tawar karena tepung terigu yang digunakan sebagai bahan baku pembuatan roti tawar mengandung pati yang relatif tinggi, sehingga pati tersebut dapat dihidrolisis oleh jamur menjadi gula-gula sederhana dan dijadikan sebagai nutrisi untuk pertumbuhan jamur. Selain karena faktor nutrisi yang terkandung dalam roti tawar, faktor lain seperti suhu, kelembapan, pH, dan juga penyimpanan juga dapat menyebabkan tumbuhnya jamur pada roti tawar sehingga roti tawar dapat cepat rusak dan juga basi. Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan, didapatkan hasil bahwa kapang lebih banyak tumbuh pada sampel roti. Hal tersebut dikarenakan kapang membutuhkan air dan juga mineral yang lebih sedikit daripada kamir dan juga mikroorganisme lain. Koloni kapang berbentuk seperti bulu kapas yang pada awalnya berwarna
putih. Kemudian setelah terbentuk spora akan muncul berbagai warna sesuai dengan jenis kapang dan juga memiliki hifa dan miselium. Sedangkan pada kamir berbentuk seperti tetesan susu dan bertunas. Kesimpulan dari percobaan analisa kapang dan kamir yaitu kapang lebih banyak tumbuh pada semer roti, dan juga faktor yang mempengaruhi tumbuhnya kapang dan kamir pada roti yaitu seperti suhu, kelembapan, penyimpanan, dan juga pH. Oke, sekian dari pembahasan video kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa.